Kedelapan planet di tata surya kita memang unik. Bahan penyusunnya pun berbeda-beda. Mau ikut aku jalan-jalan ke tata surya kita? Dari matahari sampai ke planet terluarnya, Neptunus? Kita telisik yuk masing-masing isinya. Matahari. Kita mulai ekspedisi ini dari matahari, bola gas raksasa dan plasma super panas. Inti matahari membentang hingga 25% dari total radiusnya. Gaya gravitasi di dalamnya menghasilkan suhu dan tekanan ekstrem sehingga hidrogen mengalami reaksi fusi menjadi helium. Lapisan ini bersuhu 15 juta derajat Celcius. Semua energinya bergerak menuju zona radiasi. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk memindahkan energi dari inti menuju zona konvektif berikutnya selama 170.000 tahun. Di zona ini, gelembung plasma panas melayang-layang menuju permukaan matahari. Dari sini, lapisan kasat mata setebal 483 km berpangkal. Zona gas ini disebut fotosfer dan suhunya bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Di sini terdapat granula, yaitu sel plasma yang berdiameter 966 km. Pindah ke mahkota matahari yuk. Nah, inilah atmosfer tipis dari matahari. Suhu di sini makin panas saja ya, bisa mencapai 2 juta derajat Celcius. Oke, lebih baik segera pergi dari sini. Merkurius, planet pertama kita. Sebagai planet terkecil dari keempat planet dalam, diameternya 4.800 km di ekuatornya. Merkurius juga merupakan planet terpadat kedua setelah Bumi. Inti Merkurius berupa logam raksasa, ukurannya hampir 85% dari volumenya. Besi di dalamnya paling melimpah di antara planet lain di tata surya kita. Penemuan terbaru menyatakan inti dalam Merkurius kemungkinan padat dan inti luarnya berupa logam cair. Kulit luarnya tersusun atas mantel batuan dan kerak padat. Ketebalannya cuma 400 km. Karena berukuran sangat kecil, Merkurius tidak bisa menahan atmosfernya yang terbuat dari hidrogen dan helium. Jaraknya pun terlalu dekat dengan matahari. Oleh karena itu, angin matahari selalu menyapu lapisan atmosfer tipis yang ada. Wuss! Venus. Kita telah sampai di planet terpanas di tata surya, Venus. Suhu rata-ratanya mencapai 465 derajat Celcius. Timah pun lumer kalau dibawa ke sini. Tekanan di permukaan Venus setara dengan tekanan di bawah air laut pada kedalaman 914 meter kalau di bumi. Inti logamnya setebal 3.900 km, ya kurang lebih sejauh jarak dari Aceh sampai Bali. Lapisan berikutnya yaitu mantel batuan cair. Ketebalannya mencapai 1.930 km. Lapisan dalam Venus tertutup kerak, sebagian besarnya terdiri dari batuan basal. Lapisan ini setebal 10-20 km. Atmosfer di planet ini pekat sekali. Iya, bisa membuat kita bergidik karena 96%-nya terdiri dari karbon dioksida, 3%-nya lagi berupa nitrogen dan awan-awan tebal asam sulfat. Bumi. Inilah planet asal kita, planet terpadat di tata surya. Ukuran inti bumi sebesar 15% dari volume totalnya. Di dalamnya terdapat dua bagian, inti luar dan inti dalam. Inti dalam bumi berupa bola padat yang terbuat dari besi dan nikel. Radiusnya 1.220 km atau 20% dari radius total bumi dan 80% dari radius bulan. Inti luar bumi berwujud cair dan setebal 2.400 km. Zat penyusunnya juga berupa besi dan nikel, tapi tekanannya terlalu kecil untuk membuatnya padat. Suhu di tepi inti dalam dan luarnya sebesar 6.000 derajat Celcius, sepanas suhu di permukaan matahari. Dan tekanan di sana 3,3 juta kali lipat dari tekanan atmosfer di permukaan laut. Inti luar bumi diselimuti mantel, ketebalannya sekitar 2.900 km dan ukurannya hampir 84% dari seluruh volume bumi. Lapisan ini berupa batu silikat yang kaya akan besi dan magnesium. Lapisan kerak bumi relatif tipis karena cuma berukuran 1% dari volume bumi. Kerak bumi dan bagian atas mantelnya terpecah menjadi lempeng tektonik. Lempeng ini melepaskan panas dari bagian dalam bumi dan geraknya secepat pertumbuhan kuku kita.
Kerak bumi sebagian besar terdiri dari oksigen, silikon, aluminium, besi, dan bahan lain. Mars. Saatnya meninggalkan planet kita dan menuju planet merah. Inilah planet dalam atau planet terestrial terakhir kita. Disebut begitu karena terdiri dari batu dan logam. Inti planet Mars kebanyakan terdiri dari besi, nikel, dan belerang. Radiusnya 1450 sampai 1930 km. Bagian inti ini tidak bergerak sehingga medan magnet di Mars tidak cukup kuat. Kekuatannya cuma sebesar 0,01% dari medan magnet bumi. Mantel yang menyelubungi inti Mars terdiri dari silika tebal, oksigen, dan sebagainya. Mungkin seperti pasta gigi lembut yang membatu. Mantel Mars juga lebih tipis dari mantel bumi, cuma setebal 1300 sampai 1700 km. Kerak yang tipis ini terdiri dari batuan basal vulkanik. Para astronom meyakini kerak ini tidak terpecah jadi lempeng tektonik kecil, tapi tetap utuh. Lapisan ini tertutup oleh debu halus berwarna kemerahan yang terlihat seperti bedak talek. Jupiter. Planet ini memang paling beda dari planet yang sudah kita singgahi tadi. Ukurannya paling besar di tata surya dan wujudnya berupa raksasa gas. Kalau ukurannya 80 kali lebih besar, Jupiter bisa berubah jadi bintang kerdil merah. Tapi, kalau kamu mencoba mendarat di Jupiter dengan parasut, permukaannya tidak ada yang keras. Belum ada yang tahu pasti sih kalau inti Jupiter berupa bola cair atau batuan padat. Masanya 14-18 kali massa bumi. Ada juga bukti yang menjelaskan kalau inti raksasa gas ini mungkin sedang meleleh. Entahlah, tapi yang jelas, suhu di intinya mencapai 35.000 derajat Celcius. Sekitar 90% atmosfer Jupiter berupa hidrogen. 10% sisanya terdiri dari helium dan sedikit unsur kelumit gas. Karena tekanan atmosfernya sangat kuat, semakin ke dalam, hidrogen dan heliumnya jadi cairan yang sangat padat. Di dekat intinya, cairan ini berubah jadi campuran hidrogen metalik dan helium. Tanah di Jupiter tidak ada yang padat. Karena itulah, para astronom memastikan tekanan atmosfer di permukaannya sekuat bumi. Tapi kita tidak akan bisa menapakkan kaki di situ karena wujudnya berupa gas. Dan tarikan gravitasinya 2,5 kalinya planet kita. Saturnus. Sampai juga di Saturnus. Kecepatan anginnya lebih dari 1770 km per jam di ekuatornya. Planet ini juga punya cincin berukuran besar. Kebanyakan, Saturnus tersusun atas hidrogen dan helium, serta sedikit metana, amonium, dan air. Tapi, kandungan belerangnya lebih tinggi daripada di Jupiter, sehingga terbentuklah kabut oranye. Atmosfer Saturnus tidak beda jauh dari permukaannya, tapi semakin ke dalam akan semakin tinggi tekanannya, dan hidrogennya berubah jadi cair. Di dekat intinya, gas cair ini berubah jadi hidrogen metalik. Seperti Jupiter, inti Saturnus mungkin saja berbatu, serta hidrogen dan heliumnya mengitari inti ini. Meski terbuat dari bahan berbatu, intinya tetap cair. Kepadatan Saturnus paling rendah di antara planet lain di tata surya atau cuma 1/8 kalinya bumi. Tapi tetap saja volumenya besar sekali, 95 kalinya bumi. Uranus. Wah, lihat deh planet biru kehijauan ini. Uranus merupakan salah satu raksasa es di tata surya kita. Kandungan esnya lebih banyak dari gasnya. Di bagian tengahnya terdapat inti batuan, ukurannya kecil, hanya setengah massa bumi. Dan suhunya lebih dingin dari planet-planet lain sebesar 5.000 derajat Celcius. Mantel es menyelubungi intinya yang padat. Inilah lapisan terbanyak di Uranus, jumlahnya sekitar 80%. Es ini beda dengan es yang kita lihat di bumi loh ya, karena berupa cairan panas dan padat yang terbuat dari air, es amonia, dan metana, kadang disebut sebagai lautan air amonia. Atmosfer Uranus sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Tapi warnanya biru kehijauan karena gas metana menyerap sinar merah. Neptunus. Inilah perhentian terakhir dari perjalanan kita. Neptunus merupakan planet luar kedua yang mendapat julukan es raksasa. Planet ini juga paling berangin di tata surya kita. Awan-awan gas metana beku ditiup angin pada kecepatan 1930 km per jam.
Inti Neptunus berwujud padat dan sebagian besar terdiri dari besi dan unsur logam lain. Masanya sekitar 1,2 kalinya massa bumi. Suhu di dalamnya mencapai 5.000 derajat Celcius. Para astronom juga yakin kalau pada kedalaman 7.200 km mungkin terdapat lapisan berlian. Di situ terjadi hujan kristal berlian. Di atas inti planet terdapat mantel besar. Suhu cairannya sangat panas, bisa mencapai 1650 sampai 4700 derajat Celcius. Mantel ini mengandung banyak metana, amonia, serta air. Masanya 15 kali lipatnya bumi. Atmosfer Neptunus membentuk 5-10% dari massa planet dan memanjang 20% menuju intinya. 80% hidrogen, 19% helium, dan sedikit gas metana. Seperti pada Uranus, gas metana membuat planet ini berwarna kebiruan.